nostalgia sejenak nih ya, Bung Tony. Artinya mungkin mereka mengagumi Anda, tetapi karena ya komunikasi baik media, radio, televisi waktu itu belum segencar sekarang. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau Anda sedikit ya bercerita tentang awal berdirinya Kus Plus. Baiklah, sekarang kita ceritakan. Sebetulnya begini, berdirinya Kus Plus itu agak panjang, nggak apa-apa cerita panjang. Nah, begini. Waktu saya masih kuliah ya, di UI kebetulan jurusan bahasa Inggris ya. Sebelumnya itu kami waktu di SMA sudah sering main musik, dan saya sudah berpengalaman untuk membuat grup walaupun tidak komersil ya. Dari apa namanya, Teenage Voice ya, pertama kali Teenage Voice dulu, di mana salah satu anggotanya Sofan Sufyan lantas beberapa waktu lagi kita mengemari lagu-lagu Everly Brothers dan Elvis Presley waktu itu. Semua itu saya kira waktu zaman itu kita masih rata-rata imitators ya, kita masih itu. Lantas kita berganti lagi dengan grup karena anak-anak pada sekolah atau kuliah dan lain-lainnya, dengan namanya Nada Truna. Nada Truna juga sama saja kita. Orangnya, personelnya saya kira tidak penting, anaknya orang-orang kaya gitu. Ya cuma hanya untuk memperdalam musik. Dan yang terakhir lagi, yang berikutnya kita pimpin lagi sebuah grup yang bernama bukan Nada Truna, Gita Truna. Lantas yang kedua kita memimpin grup lagi namanya Poris apa itu waktu itu. Setelah kita agak bergaul lama sambil kuliah, lantas saya membuat lagi grup Ikatan Mahasiswa Bayoran. Terus sekarang anggotanya sedang jadi anggota DPR sebagainya, udah nggak tahu ya. Terus sekitar tahun berapa tuh Mas? Sekitar tahun sebelum menjadi 50 sebelum Mas, kira-kira 59. Lantas sambil kuliah waktu saya bekerja, tapi saya merasa bekerja di kantor ya, kira-kira 1 atau 1,5 tahun ya. Tapi saya agak lain waktu itu. Kenapa saya harus masuk dari jam 7 bekerja, jam 6 kita sudah bangun dari rumah ya, dan jam 4 kita appointment ya, kira-kira pulang ke rumah itu jam 5 baru banget ke rumah ya. Pulang ke rumah, jadi rasanya udah pernah lihat matahari saya. Lantas ada satu intuisi yang keras di dalam hati itu. Kenapa tidak bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri ya, yang langsung kita terlibat aktif. Ada dari situ kita membuat grup namanya The Brothers Kus Brothers ya, jadi Kus Saudara. Nah di situ masih belum terjun di dalam dunia rekaman. Ada kita berlatih, dan yang kita utamakan waktu itu kita melatih vokalnya Yok dan Yon, karena kita penggemar di Everly Brothers ya. Lantas tahun 62 ya, kita mulai berhubungan dengan studio. Kebetulan salah satu studio waktu itu yang kelihatannya Irama. Nah di situ kita di tes sampai 3 kali. Pertama kali kelihatannya agak gagal karena kurang pengalaman bagaimana membuat aransemen untuk studio. Lantas kedua kali masih jangan kurang. Lantas tes yang ketiga, yang terakhir itu direktur yang masih ragu-ragu. Kebetulan ada pemirsa Bakri almarhum yang datang ke sana, karena agak panjang ceritanya. Terus dia bilang sama direktur dari Irama, dia bilang, ini anak-anak ini excellent katanya. Ini mesti berani menampilkan. Nah di situ kita mulai merekam 12 lagu, diantaranya lagu-lagu sejarah ini ada Pagi yang Indah, ada Senja, ada Si Kancil dan lain-lainnya. Nah berpijak pada situ, lantas kita mulai betul-betul hidup dari musik, dari masa ke masa gitu, sampai akhirnya kita
ya gimana ya, ada peristiwa politisnya, terus kita dianggap cengeng. Padahal sesungguhnya kemampuan kita atau ngakik ngokok gitu, bukan cengeng sih kira. iya ngakik ngok. Nah, ini ada dagelannya. Kata sebetulnya dimasukin ngakik ngok oleh Presiden Soekarno itu bukan kita, barangkali pemain biola. Tahu itu keliru ngakik ngok. Kalau kita dia tangting tung. Ya kita akhirnya karena apa namanya dilarang mainkan lagu cengeng, lantas dipanggil oleh Pak Sukirman waktu itu dari RI ya, atau sekarang gimana ya. Dan Pak begini, kalau saya dilarang, saya sudah hidup dari musik, terpaksa saya meniru. Kecuali kalau dikasih jalan keluar, lagu yang bagaimana. Tapi kalau dikasih lagu-lagu kita soal aransemen mungkin bisa. Akhirnya kita main lagu, maka sering memainkan lagu-lagu Beatles. Karena kebetulan saya Lagi melanda. Di samping itu memang bukan penilaian plus saja atau khusus saja waktu itu ya. Dengan dunia kan sampai dari segi konservatorium dia itu nggak mempunyai nilai yang sempurna. Jadi dia punya harmonisasinya berang itu sempurna. Sampai sekarang masih saya anggap dia paling sempurna sampai sekarang. Walaupun mungkin sekarang sudah dilanda Michael Jackson ya, karena sudah bubar kurang tahu ya. Terus kira-kira bulan pertengahan kedua dari Juni ya kira. Tahun kedua dari Juni terpaksa kita urusan dengan Kejaksaan Tinggi. Tinggi udah waktu itu Kejaksaan Tinggi punya polisi sendiri ya, seperti sekarang ya, Semerawut tuh. Tiap ini saat punya polisi. Kita dipanggil, terus ada desa kita berempat sampai nama ya itu. Diambil polisi kejaksaan, masuk dengan Kejaksaan Tinggi. Nah, berapa lama diantar kita ke ini, Jar Glodok yang sekarang jadi Glodok Plaza ya. Ya Glodok di sana kira-kira tanggal 29 September malam hari. 62. Bukan dong, stop kasih itu. Oh, 60 berapa ya? 65 kan? 65 ya. Keluar. Terus malam-malam loh, setelah malam dibawa ke Kejaksaan Tinggi, dipesan. Saya nggak tahu kalau akan terjadi macam-macam. Dipesan jangan berhubungan sama pers. Mungkin kalau Mas Arbo sudah terkenal dilarang. Dilarang ya. Pers nggak boleh, di depan umum nggak boleh, berhubungan dengan ABRI nggak boleh. Ya karena saya nggak tahu tanggal 30, tanggal 30 merdeka sih. Iya. Tanggal 31. Nah, tanggal 30 malam atau tanggal 30 berapa ya? Karena saya nggak tahu, saya jalan-jalan ke Menteng waktu. Pakai jeep apa itu. Sama abang saya. Kenapa sepi betul ini? Kalau tahu sih nggak berani keluar waktu itu. Betul, bahkan kita tahu bahwa memang ada gerakan itu. Terus situasi dan kondisi menentukan bahwa kita gagal. Setelah itu kita kembali lagi ke Irama. Iya, Irama tidak menerima. Saya kira takut apa ada sangkut pautnya gitu ya. Terus nggak berani rekaman. Saya pergi ke Remako waktu itu belum cuci emosi, maksudnya dia juga nggak berani. Akhirnya kita pergi ke Om Dikta Mimi almarhum yang punya Juwita. Udah berani nggak apa-apa. Kita sini jangan tahu siapa. Kita rekaman di sana sampai kira-kira 8 volume ya. Terus tahun 70 berapa ya pindah ke Remako? 71 akhir ya. 72 kita pindah ke Remako. Di Remako rupanya ada mismanagement atau bagaimana. Terus kita pindah ke Purnama dapat berapa rilis, rupanya dia pertimbangan komersial atau bagaimana. Kita selesai bekerja dengan Purnama dan akhirnya kita mencoba berdiri sendiri yang begitu harusnya ya, berdiri sendiri, kita bayar sendiri, sewa studio sendiri, dan kita berhubungan dengan perusahaan yang baru yang dipimpin oleh anak muda yang namanya apa itu, yang dada itu segala macam itu, ya UR record ya, UR. Nah, setelah begitu karena kita ada freelance, terakhir kita sekarang bekerja sama dengan Akurama dan WAA. Saya bisa panjang sekali. Ya. Tapi menarik sekali ya.
mengingatkan terutama para pendengar yang mungkin sudah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Dan saya yakin walaupun sudah mungkin begitu, masih juga senang akan mengkoleksi lagu-lagu pop. Baiklah, Bung Tony. Satu pertanyaan kami, kenapa Anda membuat satu eksperimen dalam peta terdiri dari beberapa, ya katakanlah semacam beberapa warna? Apakah ini bukan satu nanti tudingan dari masyarakat Anda itu gambling istilahnya? Kalau nggak kena yang ini, kena yang itu. Gimana menurut Tony? Ya, saya kira pendapat itu juga bisa dibenarkan ya, di tanda tanya itu. Tapi untuk kami dari Kusblas sudah berunding, saya kira begini ceritanya. Karena kita sudah lama berkecimpung dalam musik, saya kira mestinya ya penggemar kita juga sudah ada seperti kita yang berkeluarga dan lain-lain. Paling tidak ingin mengetahui, walaupun kita bisa membuat lagu-lagu pop yang sederhana, saya kira sampai di mana kemampuan harmonisasi dari Kusblas. Kita ingin juga misalnya, kalau kita terlalu lama, ini kita ngomong belak-belakan lah ya Pak Rafiq ya. Kita terlalu lama mempertahankan warna, walaupun di situ ada warna kita ya. Barangkali untuk penggemar yang lain juga ingin, apa Kusblas hanya mampu begitu saja? Pasti ada pertanyaan itu. Apakah dia hanya bisa membuat lagu-lagu kacang goreng? Tapi sebenarnya tidak. Jadi kita juga membuat lagu-lagu yang komersial, katakanlah pop komersial ya. Tapi sampai itu kita hanya ingin mencoba apa yang pernah kita pelajari di musik. Sehingga barangkali itu suatu koleksi yang bagus sekali untuk penggemar kita yang sudah berkeluarga, dan mestinya pengamatan musiknya juga sudah lebih matang. Tapi bukan suatu ketidakkemungkinan kalau kita akan membuat lagu-lagu yang pop lagi, itu yang biasa lagi, atau kita pisah-pisah seperti biasa-biasa grup-grup yang buat komersil misalnya, lagu yang coba ini tersendiri, rilis tersendiri. Kelihatannya untuk kita terlalu komersil dan rasanya kok kurang fair dengan penggemar ya. Jadi kita fair saja bagaimana kita punya kemampuan, sehingga kita harapkan dari bermacam-macam warna itu bisa lebih mendekatkan ya musik, jadi bukan orang ya, musik Kusblas kepada penggemar-penggemarnya. Nah, dalam hal ini kita masih mempunyai semangat terus Pak Rampis ya, seperti juga di dalam bisnis peradioan yang ada rintis. Saya kira Anda tidak pernah menyerah karena kita menampilkan teknik ya. Jadi kadang-kadang ada satu pertanyaan, apa ini nggak bosan main musik kalau sudah tua? Ya, ada pertanyaan itu, tapi sebenarnya namanya ada musik. Musik ya, misalnya sebuah gitar dimainkan secara klasik. Apakah itu yang mainkan umur 60 tahun atau 60 tahun atau umur 17 tahun? Kalau partiturnya sama, partiturnya sama. Jadi yang kita pentingkan adalah karirnya atau musiknya. Kita menampilkan musiknya, dan sekaligus saat inilah kita bisa kiprah ya, kalau bahasa Jawanya kiprah di dalam musik, karena memang kita bebas di dalam pembangunan di segala bidang. Tidak ada misalnya tekanan-tekanan seperti zaman dulu, dan kita bebas membuat teknik, mempelajari apa juga pada batas-batas kemampuan. Itulah maksud kita. Bagus sekali ya, Bung Tony. Nampak Anda jujur dalam hal ini bahwa untuk memperlihatkan kepada masyarakat pendengar musik di tanah air ini bahwa Kusblas tidak berhenti pada satu pijakan saja. Baiklah Bung Tony, rasanya bincang kita ini sudah cukup, dan mungkin sebelum pamit ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan khususnya mewakili Kusblas kepada pecinta musik di seluruh tanah air. Ya, kita punya pesan, sebaiknya kita semua mempersiapkan diri untuk hari ke depan kita masing-masing, dan untuk bangsa dan negara di bidang kita masing-masing dengan clean dan clear. Itu yang maksud saya. Terima kasih.